Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan yang membahas isu-isu aktual ataupun viral di tanah air. Hari ini telah hadir kembali Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin membahas berbagai isu yang akan menjadi parameter bagi kesiapan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Tentunya nanti akan banyak hal yang bisa kita kupas satu persatu dari berbagai parameter itu. Setidaknya kita akan memberi satu solusi yang tentunya untuk kebaikan bangsa ini ke depan dan negara ini ke depan. Yang pertama, Pak, mungkin isu saat ini situasi global, krisis Ukraina tentunya akan berpengaruh ke Indonesia, dan juga prediksi ke depan resesi ekonomi global juga akan dihadapi tentunya oleh Indonesia. Nah, untuk menghadapi semua tantangan ini tentunya kita dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi menjadi ujung dari semua kebijakan ataupun ini bangsa Indonesia untuk menghadapi konstelasi global yang mungkin akan ini. Nah, mungkin untuk kesiapan kepemimpinan nasional di 2024 kita akan masuk pemilu. Tentunya di situ ada pilpres segala. Nah, tentunya pilpres ini seorang presiden ataupun wakil presiden tentunya dituntut mampu untuk menangani segala impact daripada konstelasi global tersebut. Nah, untuk saat ini partai politik sudah ada beberapa yang sudah mendeklarasikan presidennya, tapi wapresnya belum, cawapresnya sudah, capresnya belum. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh seorang tokoh bangsa terkait kriteria pemimpin yang akan sanggup untuk menghadapi tadi konstelasi global itu. Ada 4 yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah punya karakter yang kuat. Yang kedua itu mempunyai intelektual yang memang mumpuni. Yang ketiga berpengalaman. Dan yang keempat punya track record yang bagus. Nah, di sini yang muncul di publik adalah bahwa pemimpin Indonesia ke depan itu ada kombinasi dari capres dan cawapres, dari sipil dengan militer atau militer dengan militer. Nah, mungkin untuk kriteria itu, kalau seandainya harus capres atau cawapres itu mempunyai background militer atau tentara, mungkin ada beberapa kriteria yang bisa disampaikan oleh Pak Tritamtomo. Mengingat Pak Tri pernah ada di Komisi 1, pernah di Lemhanas, dan juga pernah menjabat di Pangdam 1 Bukit Barisan. Nah, mungkin dari secara global parameter ini, biar publik jangan melihat ini kok partai politik kayak bimbang untuk menentukan capres dan cawapresnya. Apakah kombinasi antara sipil dan militer ini yang terbaik? Nah, kalau memang militer yang menjadi bagian itu, apa kriterianya? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak Tri. Baik, terima kasih. Menarik dari apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Tentunya kalau kita ingin menjawab apa yang disampaikan pembawa acara, bagaimana kita membangun rumah besar agar rumah besar Indonesia dalam hal ini, agar ketahanan nasional tetap terjaga dan utuh. Nah, tentu tadi telah disampaikan, kita pada saat ini sedang dihadapkan pada satu kondisi perkembangan lingkungan strategik yang tidak menentu. Ya, antara lain bagaimana Ukraina Rusia tidak berkesudahan. Bahkan perang nuklir dipersiapkan baik oleh NATO maupun oleh Rusia. Kalau ini terjadi, malapetaka yang terjadi, impact-nya pasti lebih luas kepada negara di lingkungan. Kemudian ketegangan di Asia Timur, peristiwa di Myanmar, kemudian situasi politik antara Amerika dengan China, kemudian juga bencana alam di berbagai kawasan, plus non bencana alam. Ini hal-hal yang luar biasa, sehingga suka tidak suka dengan dinamika seperti itu, perlombaan persenjataan antar negara mulai meningkat tajam. Nah, ini menunjukkan sinyal yang luar biasa. Suka tidak suka, langsung tidak langsung, persoalan ini
akan mampu mempengaruhi situasi kondisi negara yang lemah. Manakala negara itu lemah, tidak siap, maka dia akan terdadak. Kalau dia terdadak, maka dia akan dapat tergilas. Kalau dia tergilas, maka ketahanan nasional, stabilitas nasional negara itu akan berantakan. Dan pada akhirnya, negara itu akan didikte oleh negara yang berkuasa dan kuat. Nah, oleh karena itu, berangkat dari situ, mari kita melihat pada kondisi geografis negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dia terletak di antara dua benua, posisi silang, kemudian ada di posisi dua samudra. Kita semua paham bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita ini luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain. Makanya tidak heran manakala negara-negara tersebut ingin meletakkan Indonesia pada posisi pertemanan yang sifatnya strategis. Karena banyak hal, baik di sumber daya alam, sumber daya buatan, Indonesia sangat menjanjikan dan ini tidak dipunyai oleh negara-negara tersebut. Nah, berangkat dari situ, apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, hari-hari belakangan ini, warga masyarakat bangsa kita dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh elit-elit partai politik tentang bagaimana bersikap untuk menghadapi pemilu 2024. Dengan pernyataan politik yang ada, terjadi segmentasi internal maupun terjadi segmentasi antar warga bangsa itu sendiri. Ini kondisi yang memang harus kita perhitungkan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa ada petinggi kementerian yang menyampaikan bahwa sudah saatnya kita melakukan investasi pertahanan. Padahal hal itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sejak beberapa tahun yang lalu. Demikian juga ada petinggi dari lembaga yang menangani masalah keamanan menyampaikan di tengah kondisi yang kurang menguntungkan, rakyat harus dilangkul dalam kita melaksanakan tugas fungsi peran di lapangan. Kemudian yang keempat, kita melihat dari apa yang disampaikan pembawa acara, terjadi gonjang-ganjing dengan dinamika kondisi lingkungan strategik yang tidak menguntungkan seperti ini. Siapa sih yang menganalisa? Siapa sih yang membuat lahan sehingga diduga terjadi overlapping antara satu lembaga satu dengan lembaga dua yang diperkuat oleh Perpres, Inpres, dan yang satu oleh undang-undang. Ini bagaimana masyarakat kita bersikap melihat kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, tadi disampaikan bahwa di tengah-tengah percobaan-cobaan yang demikian silih berganti datang, negara kita mendapatkan satu kehormatan dan ujian berat untuk menyelenggarakan G20 yang diikuti oleh negara-negara luar biasa dan insya Allah akan diikuti oleh kepala pemerintahan, kepala negara yang jumlahnya puluhan. Kalau ini terjadi dan sukses, pasti ada orang yang menepuk dada. Ini gue. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita melihat dari berbagai sudut. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi situasi seperti ini, dinamika yang berkembang di lapangan, tentunya agar negara kita ini tetap eksis, pedomani 3 hal oleh seluruh anak bangsa maupun penentu kebijakan negara dan kementerian serta lembaga yang di bawah kementerian itu sendiri. Yang pertama, mereka semua harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isian yang tidak bisa ditafsirkan menurut keinginan masing-masing. Kemudian kedua, tolong jangan pernah melupakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau sejarah dilupakan, mulai 45 sampai hari ini, negara ini tidak bisa dikelola oleh satu kementerian lembaga. Dia dikelola secara semesta
terencana, teratur, terukur oleh negara yang mengaturnya. Jadi nggak ada ini saya. Ini yang sekarang masih terlihat. Kemudian yang ketiga, 3 pilar harus kompak. Kalau kita bicara 3 pilar, di situ pemerintah, masyarakat dengan aparat keamanan harus sinergi dan kompak. Ini kata kuncinya. Demikian, Pak. Ya. Menarik, jadi ada 5 isu, 5 poin yang tentunya akan dihadapi oleh bangsa ini, Pak ya. Nah, mungkin kita coba kupas satu persatu, Pak ya, yang dari 5 isu tadi yang disampaikan Pak Tri. Nah, terkait kepemimpinan nasional, Pak. Ini kan ada beberapa yang tadi saya bilang bahwa ini yang paling ideal untuk menghadapi tantangan global tadi adalah kombinasi capres dan cawapres sipil dan militer. Nah, kembali lagi di sini ada kriteria tentunya, karena berdasarkan atau mungkin pendapat dari seorang tokoh bangsa layak untuk diperhatikan bahwa dia memang harus berpengalaman salah satunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ini menarik. Jadi saya ingin mencoba, bukan menggurui, tapi coba mari kita membuka cakrawala pandang kita. Bahwa negara ini terbentuk karena ada wilayah. Di dalamnya ada rakyat. Tolong, wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Rakyat kita jumlahnya 270 juta. Terdiri dari lebih kurang 300 suku bangsa. Nah, kalau kita bicara masyarakat, tentu di dalamnya ada polisi, ada tentara, ada warga masyarakat dengan berbagai disiplin ilmu. Ini adalah mereka yang punya hak kedaulatan terhadap negara ini. Jadi negara ini bukan milik perorangan, kelompok, golongan tertentu. Tidak bisa diklaim seperti itu. Karena kita melihat dari sejarah perjuangan, direbut bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa memperebutkan kemerdekaan. Nah, lazim, lumrah, manakala menjelang 15 bulan dari sekarang, pemilu kada maupun pemilu legislatif sampai dengan pemilu presiden wakil presiden ini akan berlangsung. Jamak manakala teman-teman dari partai politik menggaungkan siapa balon jagoannya, itu hal yang lumrah. Itu hal yang lumrah di dalam satu konstelasi politik negara. Nah, ini satu kondisi yang lumrah. Kenapa? Mereka menginginkan pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti diharapkan mampu memimpin bangsa ini keluar dari kungkungan tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Itu harapan. Harapan ini tentu bagus. Tapi kalau kita kembali pada masyarakat yang ada di dalam, tentunya kita harus melihat bahwa masyarakat dalam kondisi ini harus melihat pada 3 hal yang melekat pada dirinya. Rakyat di sini harus cerdik. Dia harus mampu memilih pemimpin bangsa bukan untuk kepentingan sesaat, tapi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat hendaknya harus cerdas. Dia tidak boleh dan mau untuk dibohongi oleh jargon-jargon yang menyesatkan. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, jangan pernah lupa masyarakat adalah rakyat dari bangsa kita ini, negara kita ini yang mempunyai kedaulatan. Dia harus bersikap. Tentunya walaupun nanti rekan-rekan partai politik menentukan A, B, C komposisinya militer, sipil, sipil, militer, militer, militer dan sebagainya, itu adalah hak prerogatif dari partai politik yang diamini oleh teman-teman saudara-saudara kita warga bangsa. Namun di sini tolong diingat bahwa di dalam bunyi yang pertama, di dalam bunyi Undang-Undang Dasar 45, di batang tubuh
negara wajib melindungi, itu jelas. Kemudian pasal 27, pasal 28, pasal 30. Setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan lain sebagainya, dia mempunyai hak yang sama. Kemudian dia juga wajib bela negara. Nah, berangkat dari situ, siapapun dia, tentu kalau tentara, polisi masih aktif, nggak bisa. Karena undang-undang melarang beliau itu untuk main politik praktis. Apalagi dipilih untuk memilih jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Itu tabu. Ini harus paham di sini. Nah, ini kan ada pengecualian manakala anak bangsa yang sudah teruji dan mampu diukur kemampuannya lepas dari kedinasan, kemudian dia dilihat punya kemampuan, apa salahnya kalau masyarakat juga memberikan penilaian? Tentunya di sini partai politik juga harus arif bijak karena merujuk kepada tujuan nasional. Untuk bisa mencapai tujuan nasional, di sini harus arif bijak bahwa siapapun dia, kalau memenuhi kriteria, berhak untuk bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara lazim. Nah, oleh karena itu, yang dihadapi ke depan, tadi pembawa acara sudah menyampaikan, dinamika perkembangan lingkungan strategik sangat cepat bergulir. Ancaman sangat dinamis bergerak. Siapa lambat bergerak, dia akan tampias. Nah, berangkat dari situ, dari apa yang tadi disampaikan adanya bapak bangsa, kita boleh bilang bapak bangsa, kemudian ada figur yang pernah berkuasa menyampaikan bahwa antara lain berpengalaman. Nah, menurut saya, masyarakat juga harus sudah pandai menilai. Jangan dia digebiah uyang dengan kebendaan, kemudian dia ikut, tapi nanti 5 tahun ke depan dia menyesal lahir batin. Ini nggak boleh terjadi. Oleh karena itu, syarat pendukung lainnya yang disampaikan oleh beliau tadi di depan, dia adalah warga negara yang tidak cacat hukum, tidak cacat fisik, kemudian tidak cacat non fisik. Ini nomor 1. Kemudian kedua, dia mampu menjaga keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan, nih saya suku ini, nih saya suku ini, saya partai ini, saya warga negara bangsa ini. Ini nggak ada. Yang ketiga, yang terpilih tentunya harus bisa sinergi, berbagi tugas fungsi peran tadi dengan sebaliknya, 1 ke 2, 2 ke 1. Bagaimana dia mampu memberdayakan sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai dengan sumber daya lautan, sumber daya buatan lainnya untuk kemaslahatan warga masyarakat bangsa Indonesia. Yang hari ini apa yang kita lihat, dari dalam banyak keluar, yang keluar nggak ke dalam-dalam. Nah, ini yang sangat luar biasa. Yang keempat, tolong diingatkan oleh seluruh warga bangsa dan teman-teman sekalian, kita lebih cinta kepada negara bangsa ini dari orang per orang. Syarat yang keempat, kita memilih bukan orang yang punya tabiat narsis. Kalau kita bicara narsis, dia tidak mau menghargai pandangan pendapat orang. Ini harus jeli melihatnya. Kemudian dia egois dan emosional. Ini nggak boleh. Bangsa ini harus dikelola dengan arif bijak. Kemudian ketiga, dia selalu mengangkat dirinya. Saya yang paling, saya dulu begini. Ini bagaimana negara kalau dipimpin orang model-model yang model begini? Nggak bisa. Yang keempat, dia juga selalu menggunakan waktu saya. Waktu saya era lalu. Waktu saya hari ini harus bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa. Bagaimana membangkitkan negara bangsa ini supaya eksis di mata internasional. Yang kelima, kita jangan memilih yang memilih persyaratan dia harus pede pada dirinya.
Jangan pede pada orang lain, memuji-muji orang lain. Ini jangan. Jangan. Jadi tambahan syarat tadi dengan syarat-syarat lain yang dimiliki oleh warga bangsa serta KPU ini hanya kita melengkapi. Nah, tolong dari yang kami sampaikan tadi, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh mantan petinggi bangsa tadi, mari yang ketiga kita mengingat sesanti yang disampaikan oleh pendiri bangsa. Yang pertama Bapak Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Indonesia akan tetap bertahan dan hidup manakala 3 lapangan ini tetap dikuasai: ekonomi, politik, militer. Tolong, ini pernyataan yang disampaikan Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau menginginkan ekonomi, politik, militer harus kuat, mantap, terkendali. Kemudian yang kedua, bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Mayor Nasution. Beliau menyampaikan pada tanggal 1 November 58. Kalau kita bicara tentara, hari ini di dalamnya ada polisi, ada tentara, ada TNI yang tergabung dulu di dalam kelas sekarang. Beliau menyampaikan TNI adalah salah satu kekuatan perjuangan yang bahu-membahu dengan kekuatan lain. Dia bersinergi dengan kekuatan yang dimiliki bangsa ini. Sipil, militer harus satu. Sipil, militer, tentara harus satu dalam rangka menjaga, mengawal, mempertahankan NKRI. Itu Pak Nasution tahun 58. Nah, sekarang yang terakhir, sesanti yang disampaikan oleh Panglima Besar Bapak Jenderal Sudirman. Ini harus menjadi perhatian dari teman-teman warga bangsa seluruh tanah air. Kita tidak boleh ego, tapi tolong sesanti yang disampaikan oleh Bapak bangsa ini luar biasa, mempunyai makna yang dalam. Jangan mudah tergelincir di saat seperti ini terhadap segala tipu muslihat dan provokasi, baik yang tampak maupun tidak tampak. Ini tolong, ini pernyataan yang terus bergulir. Jangan sampai kita di tikungan maupun di dalam tikungan selimut ada pengkhianatan dari dalam. Nah, ini harus dijaga. Karena jangan sampai ada teman-teman bahwa negara bangsa ini saya yang punya, saya ngatur semua. Ini partai politik, kekuasaan partai politik, sursus sendiri pemilih ini. Enggak. Kedaulatan di tangan rakyat yang hari ini representasinya ada di Senayan. Tentu kemauan rakyat harus kita dengar. Tentu KPU, Bapilu juga harus melihat ini sebagai suatu yang harus dipertimbangkan dengan baik. Ini dari kami, Pak. Terima kasih. Menarik sekali ya, artinya Pak Tri Tamtomo menyampaikan beberapa kriteria yang harusnya ini menjadi parameter bagi pemilih atau rakyat yang cerdas ya Pak ya untuk memilih ini. Nah, artinya kesiapan pemimpin nasional ke depan yang memang dibutuhkan adalah seperti kriteria yang disampaikan Pak Tri. Nah, mungkin untuk menghadapi tantangan global selanjutnya, yaitu dari sisi kalau kita melihat konstelasi global, ada konflik di Ukraina, terus di Myanmar, Asia Timur, dan satu lagi ada ancaman, tadi Pak Tri sampaikan ada ancaman perang nuklir. Nah, ini juga menjadi satu ancaman yang tentunya harus disikapi oleh bangsa ini. Nah, dalam hal ini tadi juga disampaikan Pak Tri satu hal yang menarik. Ada seorang pejabat di kementerian menyampaikan bahwa Indonesia perlu investasi pertahanan. Kalau tidak ada investasi pertahanan, Indonesia akan punah. Nah, ini satu hal yang menarik. Hampir di ujung pemerintahan yang sekarang di 2024. Ini baru disampaikan saat ini. Nah, mungkin publik akan bertanya-tanya, momennya tepat nggak sih kalau itu disampaikan saat ini? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak Tri. Baik, terima kasih. Ini menarik lagi
untuk kita simak, kita dengar bersama. Karena kebetulan saya pernah bertugas di Komisi 1, mitra saya ada 12 kementerian lembaga, kemudian kami pernah di Timlak KKIP yang notabene ada di bawah Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang dikomandoi oleh Bapak Presiden dengan 11 kementerian lembaga. Ini luar biasa dahsyatnya, di mana ketua hariannya adalah Bapak Menhan, Bapak Wakil Ketua hariannya adalah Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan lain sebagainya di bawah. Ini luar biasa. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh pejabat di kementerian tersebut menyatakan bahwa saatnya kita melakukan investasi pertahanan. Ini sebenarnya sudah berulang disampaikan oleh Bapak Presiden selaku Ketua KKIP di dalam Ratas Alpal-Hankam Alutsista beberapa tahun yang lalu, bahwa pengadaan alutsista bukan berdasarkan pada kepentingan, tapi harus berdasarkan pada kebutuhan karena jangka panjang. Disitulah investasi pertahanan dibutuhkan supaya kita terlepas dari ketergantungan pihak lain, supaya kita tidak didikte oleh negara lain, supaya industri pertahanan kita, swasta dan negara, serta pohon industri yang ada di bawah Kementerian BUMN di bawah ini semua bisa hidup bergerak, berpeluang menyiapkan alutsista bagi user yang ada di jajaran TNI maupun yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga ini bisa memberikan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dunia, dan ekonomi meningkat, kesejahteraan dengan sendiri bergulir. Nah, kalau ini disampaikan oleh beliau, kalau ini sifatnya pengulangan tidak ada masalah. Tapi kalau ini diutarakan berkaitan dengan 24, salah. Tapi menurut saya, beliau hanya memberikan tekanan ulang supaya industri pertahanan swasta dan nasional bergairah untuk berbuat supaya dia mandiri, kuat, dan berdaya saing. Tapi apakah benar ini bisa bergulir? Karena Presiden sudah menyampaikan, tolong industri pertahanan nasional diberi peluang, diberi kesempatan, dirangsang untuk dia bisa berbuat memenuhi kebutuhan itu, supaya kita lepas dari ketergantungan. Apa yang kita lihat hari ini, apakah industri pertahanan kita, baik PT PAL, PT DI, PT Pindad, dan lain sebagainya, akan mampu membangun misalnya kapal atas air, kapal bawah air, kemudian pesawat tempur, kalau hanya didukung oleh niat, tapi niat itu tidak pernah terlaksana karena keuangan tidak mendukung, industri dimarginalkan. Ini muspro. Akhirnya kita tetap beli. Kalau beli, satu saat terjadi yang tadi disampaikan pembawa acara, terjadi perang yang dahsyat, apa yang akan kita buat? Kita tergantung pada gantungan, dan akhirnya kita bisa bunuh diri. Kalau bunuh diri, kita akan lenyap dari peredaran permukaan bumi. Ini hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh kita sekalian. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh pembawa acara, Pak, dalam rangka G20, task force-nya luar biasa, kekuatan luar biasa. Sebenarnya kekuatannya tidak luar biasa, biasa-biasa saja. Itu parameter normal yang diperlakukan oleh Pangkogasgab. Pangkogasgabnya siapa? Panglima TNI. Di dalamnya unsurnya siapa? Di situ ada unsur darat, laut, udara, ada unsur BC, ada unsur kepolisian. Jadi terpadu. Bagaimana beliau memadukan seluruh kekuatan yang ada untuk sinergi, mampu menjaga tangkal ancaman baik yang datang dari dalam dan luar.
Masyarakat dilibatkan, pecalang-pecalang di darat dilibatkan. Sampai intelijen ini masuk dalam task force. Jadi ini sekaligus dengan 18.000, 12 kapal perang, 4 pesawat udara. Ini adalah merupakan kampanye militer. Ini adalah kampanye militer yang memang harus ditampilkan sebagai efek deteren, sebagai daya pengentar kepada siapa yang ingin berbuat. Tolong, bagaimana dengan puluhan kepala negara yang akan datang kalau pangko gasgapnya adalah Tritamtomo, manajer hotel? Bagaimana dia mengkomunikasikan? Negara-negara itu pasti 2 minggu sebelum bapaknya datang sampai 1 bulan, advance tim dari tim security sudah komunikasi. Yang bisa panggo gasgap, karena beliau suka nggak suka, mantan dan pas pampres. Karena di sini seperti Amerika, Rusia, China, dan beberapa negara, tim advance datang sampai tim security datang, maunya bawa lengkap senjata. Yang bisa melakukan tawar-menawar di sini, ya itu orangnya, pangko gasgap. Nah, tentu di sini siapa yang punya gawe? Negara yang berperan, semua anak bangsa berperan. Jadi yang bertepuk dada kita, negara bangsa ini. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan ini sukses. Kalau udah sukses, ada yang bilang kalau nggak ada gue nggak jalan tuh. Saya bilang aja salah makan obat ya. Demikian Pak. Sekarang kita bergeser. Tadi Pak Tri barusan menyampaikan terkait bagaimana strategi pertahanan keamanan Pak ya. Nah sekarang kita bergeser ke Kamtibmas Pak. Dalam hari ini adalah pemangku tanggung jawab adalah Polri Pak ya. Nah ini ada satu hal yang menarik, tadi juga udah Pak Tri sampaikan di depan bahwa ada salah satu pejabat tinggi ya tentunya yang berbicara tentang bagaimana seharusnya Polri saat ini di tengah penilaian buruk dari masyarakat terkait adanya dua peristiwa terakhir yang memang itu tentunya akan membuat citra Polri menjadi turun. Nah, ada satu pernyataan pejabat tinggi tadi bahwa saat inilah Polri merangkul rakyat. Nah, ini satu pernyataan yang menarik. Padahal kita tahu bahwa dari zaman dulu antara APRI dan rakyat itu sudah manunggal dari dulu. Nah, ini pernyataan ini dimunculkan. Dan juga ada di sisi lain ada peristiwa juga yang terkait untuk pemulihan pencitraan Polri, yaitu sumbangsih dari 7 jenderal yang kebetulan mantan Kapolri untuk memberikan masukan terkait pemulihan citra Polri. Dan tentunya juga tidak sekedar untuk pemulihan citra Polri, tapi kembali ke awal tadi, menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak terkait ini. Baik, ini menarik lagi. Beliau pandai mengais isu yang berkembang untuk disampaikan pada forum ini. Dalam forum ini kita mencoba memberikan satu gambaran yang jelas agar masyarakat terang benderang dan paham bahwa sejak perang kemerdekaan, di mana dibentuk kekuatan angkatan perang yang dulu belum ada, diawali dengan kelaskaran-kelaskaran. Nah, sebenarnya kelaskaran itu adalah cikal bakal TNI, cikal bakal terbentuknya dengan kepolisian. Jadi kemanunggalan antara TNI Polri dengan rakyat ini sudah terwujudkan sejak perang kemerdekaan masa lalu. Dan tolong diingat bahwa sejak 1945 sampai dengan 65 sampai dengan hari ini, sebelum reformasi 2002 yang lalu, ABRI di dalamnya include rekan kepolisian itu bahu-bahu membahu dalam berbagai kegiatan di lapangan.
AMD, Abri Masuk Desa, Manunggal. Ini di dalamnya sudah ada teman-teman dari polisi, tentara, dan sipil. Di dalamnya adalah masyarakat dengan berbagai disiplin ilmu. Sudah ada di situ. Nah, beliau ini sifatnya memberikan pengulangan untuk memberikan peringat kepada anak buah di lapangan yang lupa sejarah. Nah, tinggal ini tidak efektif, tidak produktif manakala bintal fungsi komando, jam komandan untuk mengingatkan ini tidak berjalan. Nah, dia akan bisa berjalan dengan baik dan ditelan menjadi kehidupan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dia harus melalui bintal fungsi komando dan jam komandan yang rutin disampaikan bahwa rakyat adalah kekuatan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah, baik di TNI dan Polri. Ini peringat ini harus ditangkap sebagai sinyal positif buat seluruh anak bangsa, rekan-rekan anggota kepolisian. Jangan dicibir salah, karena beliau berangkat dari 2 kejadian yang lalu. Beliau mencoba memberikan satu guidance untuk ditangkap oleh seluruh jajarannya, ditambah dengan kehadiran mantan-mantan pejabat Kapolri yang sowan ke Mabes Polri. Intinya adalah untuk memberikan dukungan moral untuk supaya kepolisian berbenah diri. Dulu ini juga pernah dialami oleh TNI waktu zaman Orde Baru. Kemudian masuk zaman reformasi, dia melakukan redefinisi, reposisi, reaktualisasi tentang peran dia dalam berbakti pada negara dan bangsa. Apa yang tepat, apa yang pas, apa yang tidak pas, dibuang. Nah, ini 7 mantan tinggi kepolisian tadi yang mencoba memberikan stimulan atau rangsangan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan konsolidasi ke dalam, menata ini semua. Karena walaupun bagaimana, Polri adalah institusi yang harus diselamatkan dan dijaga. Karena dia sama dengan TNI, diorganisir, disiapkan, dilatih, dibenahi, dan dibina untuk melakukan tugas negara. Tugas khusus yang tidak dimiliki oleh warga bangsa lainnya. Nah, ini jadi kemanunggalan TNI, Polri, dan rakyat harus tetap dijaga. Nah, oleh karena itu yang tadi disampaikan pembawa acara, ini menjadi menarik bahwa pernyataan itu menurut saya, kalau saya salah saya minta maaf, itu untuk memberikan peringat. Tapi hendaknya peringat ini ditindaklanjuti untuk dilakukan melalui bintal fungsi komando dan jam komandan, supaya ini merasuk ke sanubari prajurit Polri, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dia adalah bagian dari anak rakyat yang harus melindungi rakyat, tapi dengan parameter yang ada dan terukur. Ini menurut saya, Pak. Iya, menarik. Jadi ada beberapa apa sebenarnya peringat ya, bahwa ini mengingatkan kembali, Pak, ya, terkait kesiapan dalam hal ini pemangku kepentingan di sektor atau di bidang Kamtipmas, Pak, ya. Nah, untuk bisa merumuskan satu kebijakan, Pak, tentunya kan dibutuhkan lembaga think tank yang memang benar-benar tepat dan memang melahirkan rekomendasi ataupun semacam kebijakan yang tepat dengan kebutuhan. Nah, saat ini muncul karena tantangan global ke depan tadi, Pak, muncul satu usulan untuk menghidupkan kembali, atau ini kan sebenarnya dari RUU sebelumnya, Pak, ya, yang belum dibahas, yaitu tentang Dewan Keamanan Nasional. Sedangkan lembaga think tank di kita terkait strategi di sektor pertahanan dan ketahanan nasional, di situ ada Lemhanas, ada Wantanas. Ini dimunculkan satu lagi usulan. Nah, kalau menurut Pak Tri, ini sebenarnya overlapping nggak, Pak? Karena memang usulan ini tujuannya adalah ada semacam degradasi dari lembaga-lembaga think tank terkait ketahanan nasional tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik lagi.
Di awal tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara maupun saya di pembuka, bahwa dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategik yang demikian cepat dapat menimbulkan ancaman yang bagi yang tidak siap dia akan tergulung dan dia akan punah pada akhirnya. Nah, di sini kebetulan ada dua lembaga yang lahir karena Perpres dan Impres. Ya. Yang pertama Lemhanas itu berdasarkan Perpres Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 2006. Ya. Kemudian di situ ada Wantanas. Dia lahir berdasarkan Kepres, Keputusan Presiden nomor 51 tahun 1970. Nah, kalau kita lihat dua lembaga ini punya visi misi. Visinya hampir sama. Di dalam misinya juga hampir sama. Melakukan kajian, penelaahan, memberikan masukan yang bersifat strategik kepada kepala negara dalam rangka mengambil keputusan. Tapi apa yang kita lihat hari ini, yang tadi disampaikan, karena dua-duanya punya visi, yang dua-duanya ada langsung di bawah Bapak Presiden, bertanggung jawab pada Presiden. Dulu ini dua wadah, ini adalah mitra dari Komisi 1, jadi kami tahu persis. Pernah ada wacana Wantanas sebaiknya dilebur ke dalam tubuh Lemhanas, karena di dalam misinya hampir sama, overlapping. Yang kita lihat, dua badan ini mau nggak dia membuat kajian yang produktif untuk kebaikan kita, terhindar dari ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Ini sebenarnya ada di dua lembaga ini. Tapi apakah dua lembaga ini produktif? Wallahu alam. Nah, ini dengan Pak Agus Wijoyo diganti oleh Pak Andi, kemudian Wantanas juga ditenggarai oleh teman kita Letnan Jenderal siapa, saya agak lupa. Ini harus mau berbenah diri. Jadi jangan lembaganya ada presiden tapi produknya nggak ada. Nah, kalau produknya nggak ada, tidak produktif, tidak memberikan masukan kepada presiden. Karena lembaga ini harus mengkaji apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang ditularkan pada masyarakat untuk dilaksanakan kementerian lembaga yang kira-kira mengandung hal-hal yang negatif dan membuat satu perkiraan risiko akan terjadi sesuatu. Dia harus berani membuat kajian, telaah staf. Tapi apakah ada produknya hari ini? Kita ambil contoh Dewan Ketahanan Nasional di Cilacap, Benteng Pendem, langsung lurus 3-4 jam sampai Australia, Christmas. Adakah membuat kajian? Kemudian akan perang nuklir, Lemhanas dengan apakah buat kajian? Jadi jangan bicara tentang Amrik dulu, jangan. Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah, adakah implikasinya kepada kesatuan persatuan bangsa, pemantapan nilai kebangsaan? Ini dilihat. Jangan kita mau jabatannya, tapi nulisnya males, produknya nggak ada. Ya lebih baik dilebur. Nah, ini akhirnya kalau memang ini tidak produktif, kita sarankan kembali Pan RB yang harus menilai apakah ini tetap harus eksis atau kagak. Dan yang ketiga, nah kita lihat ada pengelola sistem pertahanan negara. Nanti tadi Bapak bilang, apa Pak, overlapping tidak? Nah, kita lihat sekarang. Kalau pengelolaan sistem pertahanan negara itu ada di Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Ini isinya adalah kebijakan umum pertahanan negara. Di bawah komandonya menteri yang membidangi masalah pertahanan, yaitu Kementerian Pertahanan. Di breakdown ke bawah, Strahan, Dirjen Strahan yang punya kewajiban di sini. Kondisi umum pertahanan negara kita ini kayak apa? Tantangan yang mungkin dihadapi kayak apa?
arah pembangunan kekuatan ke depan, kayak apa yang diinginkan, sampai dengan pertahanan mil maupun non-mil, near militer. Ini harus ada di situ. Nah, kalau kita lihat, ini hampir sama-sama masing-masing tadi, jian, pandangan, pendapat, pandangan umum. Ini mana ini yang harus diinginkan? Nah, di sini tentunya yang tadi saya sampaikan, karena dua-duanya, dua pres, impres, kepres, plus satu undang-undang, bicaranya menilai gatra kehidupan dan impact dari dinamika perkembangan lingkungan. Apa yang ada pengaruh ke depan ini? Begitu juga untuk G20, apa yang didapat nanti di sini, apa yang harus kita lakukan, segala macam ini. Nah, oleh karena itu, tolong baca dengan teliti Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, berturut undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, terus sampai ke bawah, ada peraturan di bawah undang-undang yang menabrak undang-undang di atasnya, ini perlu dikaji ulang. Apakah dia masih perlu atau tidak? Nah, ini. Jadi ini adalah perannya dari Pan-RB. Ini peran dari Pan-RB. Jadi jangan sampai tumpang tindih, tidak produktif. Jadi organisasi bisa gemuk, susah. Nah, oleh karena itu, saya mohon dengan hormat dan sangat kepada Kementerian Pan-RB untuk coba menilai ini. Coba duduk bersama dengan 3 wadah tadi untuk berbicara, apakah ini masih berlanjut atau tidak. Karena yang jelas dari 3 yang tadi, ini sama-sama buat kajian. Tapi apakah produknya masuk kepada presiden atau tidak? Enggak. Seperti contoh, pemindahan ibu kota. Apakah mereka masing-masing buat kajian tentang IKN dari versi militer, dari versi ini? Saya berani jamin nggak ada tuh. Aman aja, pokoknya aman. Kursinya masih ada, udah jalan. Nah, ini nggak bisa. Kita dikasih jabatan, duduk, harus mempertanggungjawabkan itu untuk keselamatan bangsa. Karena judul besar tadi kan sudah bilang, bagaimana kita membuat negara ini bermartabat, berdaulat, dan disegani oleh negara lain. Ini menurut saya mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Pak. Makasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Tadi menarik berbagai hal, setidaknya ada 4 isu yang kita kupas bersama dengan Bapak Tri Tamtomo. Yang pertama adalah terkait prasyarat ataupun kriteria kepemimpinan nasional yang dinilai akan sanggup untuk memimpin bangsa ini menghadapi situasi lingkungan strategik dan juga situasi global yang tentunya akan lebih berat lagi dihadapin bangsa Indonesia ke depan. Yang kedua, dalam bidang pertahanan dan keamanan, tadi disampaikan oleh Pak Tri bahwa investasi pertahanan memang diperlukan, dan ini sebenarnya adalah peringat bahwa sudah diulang-ulang seperti ini sebenarnya, tapi yang penting adalah actionnya sampai di mana itu investasi pertahanan dijalankan. Bergeser ke Kamtipmas, di sini adalah kembali lagi peringat juga bahwa upaya untuk merangkul rakyat itu menjadi strategi yang memang dari dulu sudah dijalankan waktu masih berbentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di situ ada kemandunggalan antara ABRI dan rakyat. Nah, tentunya untuk menghadapi tantangan global ini, lingkungan strategik yang memang dinamis, dibutuhkan lembaga think tank yang memang berfungsi dan tepat guna. Dalam hal ini ada 2 lembaga yang saat ini memang diperintahkan undang-undang Kepres dan Impres, yaitu Wantanas, Lemhanas, dan satu lagi adalah Sistem Pengelolaan Negara. Nah, apakah ini sudah berfungsi? Pak Tri tadi menyimpulkan bahwa ketika fungsi dan misinya sama,
ada rekomendasi untuk sebaiknya Menpan RB untuk mengevaluasi kembali ketiga lembaga ini. Mungkin itu masukan ataupun sumbang saran terkait bagaimana kesiapan bangsa ini menghadapi tantangan global ke depan. Kembali lagi, kesimpulan ataupun pendapat dari pemirsa lah yang akan menentukan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.